Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi pada pelajaran biologi bersama Ibu Pramita. Kali ini video pembelajaran kita membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sebelum kita melihat pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, kita lihat dulu perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Apa sih itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran, volume, tinggi, massa yang bersifat kuantitatif atau dapat diukur dan bersifat irreversibel atau tidak dapat balik ke semula. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan, bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur. Contohnya, pada anak laki-laki akan tumbuh kumis, jakun, dan dada membidang. Pada tumbuhan memasuki masa perkembangan tumbuhan, yaitu munculnya bunga dan buah. Pertumbuhan-tumbuhan dimulai dari 3 kegiatan yang merupakan pertumbuhan primer. Yang pertama, pembelahan sel. Yang kedua, pemanjangan sel. Yang ketiga, diferensiasi sel atau perubahan bentuk sel. Pembelahan sel. Pembelahan sel terjadi pada daerah titik tumbuh, akar, dan batang, serta pada jaringan kambium atau jaringan atau daerah meristematik. Perhatikan gambar. Di gambar dilihat pertumbuhan pembelahan sel di ujung akar dan di ujung batang. Yang kedua, pemanjangan sel. Pemanjangan sel terjadi pada daerah di belakang daerah pembelahan sel, membuat akar dan batang menjadi panjang. Perhatikan gambar. Di gambar, di situ terdapat daerah pembelahan. Setelah daerah pembelahan, terdapat daerah pemanjangan. Setelah itu, daerah pendewasaan. Yang ketiga, diferensiasi sel. Diferensiasi sel terjadi pada meristem di ujung batang membentuk daun muda, membentuk tunas kuncup. Pada sudut antara daun dan batang membentuk tunas samping yang akan menjadi cabang. Selain mengalami pertumbuhan primer, tumbuhan juga mengalami pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder ini disebabkan oleh aktivitas jaringan kambium yang meliputi 1. Kambium gabus atau velogen, yang kedua kambium fasis, yang ketiga kambium interfasis. Yang pertama, kambium gabus atau velogen. Kambium gabus arah keluar membentuk velen dan arah ke dalam membentuk velodem. Kedua, kambium fasis. Kambium fasis untuk arah ke dalam dia akan membentuk xilem sekunder dan arah keluar membentuk floem sekunder. Yang ketiga, kambium interfasis. Kambium interfasis ini akan membentuk jari-jari empalur. Perkecambahan. Perkecambahan merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan embrio. Perkecambahan biji dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Perkecambahan epigeal, yang kedua perkecambahan hipogeal. Yang pertama, epigeal. Perkecambahan epigeal terjadi apabila hipokotil memanjang, daun lembaga dan kotiledon terangkat ke atas. Biasanya perkecambahan epigeal terjadi pada tanaman dikotil, contohnya pada kacang hijau.
Perhatikan gambar. Di gambar kita bisa lihat pemanjangan hipokotil sehingga daun lembaga dan kotiledon terangkat ke atas. Yang kedua, hipogeal. Hipogeal itu kebalikan dari epigeal, yaitu epikotilnya memanjang sehingga daun lembaga ikut tertarik ke atas, tetapi kotiledonnya tetap di permukaan tanah. Perkecambahan hipogeal biasanya terjadi pada tanaman monokotil, contohnya pada kacang kapri. Dapat dilihat di gambar perkecambahan hipogeal yang terjadi adalah pemanjangan dari si epikotil sehingga kotiledon tetap di permukaan tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dibagi dua. Yang pertama, faktor dari dalam. Faktor dari dalam dibagi satu, gen. Yang kedua, hormon. Faktor dari luar yang mempengaruhi adalah pertama ada nutrisi, kedua cahaya, ketiga suhu, dan keempat derajat keasaman atau pH. Hormon pada tumbuhan. Beberapa hormon pada pertumbuhan dapat dilihat ada auksin, sitokinin, giberelin, etilen, asam traumalin, kalin, dan asam absisat. Di sini saya buat solusi cepat untuk menghafal hormon pertumbuhan pada tanaman. Aksi, gina, dan eti trauma karena aborsi. Auksin, sitokinin, giberelin, etilen, asam traumalin, kalin, dan asam absisat. Auksin. Fungsi dari auksin, satu, merangsang pembelahan sel. Yang kedua, merangsang perkembangan akar lateral. Yang ketiga, menyebabkan pembengkokan batang. Yang keempat, meningkatkan perkembangan bunga dan buah. Yang kelima, digunakan dalam pembuatan buah tanpa biji. Sitokinin. Sitokinin mempunyai fungsi satu, membantu auksin dalam mengatur pembelahan sel. Yang kedua, menunda pengguguran daun, bunga, dan buah. Dan ketiga, merangsang pertumbuhan tunas aksiler yang menghasilkan percabangan lateral. Dan yang keempat, menghambat dominasi apikal. Giberelin. Giberelin mempunyai fungsi mempengaruhi perkecambahan biji. Yang kedua, memacu pemanjangan dan pembelahan sel. Yang ketiga, merangsang pertumbuhan bunga lebih awal. Dan yang keempat, berperan dalam pembentukan buah tanpa biji atau partenokarpi. Gas etilen. Gas etilen berfungsi satu, mempercepat proses pematangan buah, dan dua, merangsang pertumbuhan batang menjadi kokoh. Yang selanjutnya ada asam traumalin. Asam traumalin berfungsi untuk mempercepat penyembuhan luka. Kalin. Kalin merupakan hormon khusus untuk organ. Yang pertama, ada filokalin. Filokalin ini fungsinya untuk memacu pembentukan daun. Yang kedua, kaulokalin. Kaulokalin berfungsi untuk memacu pembentukan batang. Yang ketiga, ada rijokalin. Rijokalin berfungsi memacu pembentukan akar. Dan yang keempat, antokalin. Antokalin berfungsi untuk pembentukan bunga. Asam absisat. Asam absisat berfungsi satu, menghambat pertumbuhan. Yang kedua, menyebabkan dormansi biji. Dan yang ketiga, menyebabkan pengguguran daun. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian dapat mengerti dan semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.